Halo teman-teman, hari ini kita mulai kisah sebuah toko kecil yang tumbuh menjadi nama yang kamu lihat di ponsel, TV, kulkas, dan bahkan di teknologi luar angkasa. Ini adalah kisah Samsung. Ini tentang kepercayaan, kesabaran, dan keberanian untuk tumbuh selangkah demi selangkah. Di tahun 1938, di jalan yang ramai di Daegu, Korea, seorang pemuda bersama Lee Byung-chul membuka toko kecil. Dia menjual ikan kering, mie, beras, dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya. Tokonya kecil, mimpi di bedaknya sangat besar. Di atas pintu ada papan kayu tertulis Samsung, sebuah kata dalam bahasa Korea yang berarti 3 bintang. Baginya 3 bintang berarti besar, terang, dan abadi. Itulah tujuannya. Lee tahu sesuatu yang sangat penting. Orang-orang akan kembali ke tempat yang mereka percayai. Jika ikannya segar, jika minyak bersih, jika pengirimannya tepat waktu, pelanggan akan kembali. Jika dia memeriksa semuanya sendiri, jika ikannya berbau tidak sedap, dia mengembalikannya. Jika berasnya berkualitas rendah, dia menolaknya. Setiap pelanggan pergi dengan senang hati. Mereka memberitahu teman-teman mereka, pergilah ke Samsung. Mereka jujur, kepercayaan menjadi produk utamanya. Kemudian, perang datang ke Korea, jalanan menjadi berbahaya. Kereta berhenti beroperasi, harga berubah setiap hari, banyak bisnis tutup, tetapi Lee menolak untuk menyerah. Dia mengubah apa yang dia jual, tergantung pada apa yang paling dibutuhkan orang. Terkadang makanan, terkadang kain atau sabun, dia bekerja siang dan malam. Disinilah dia belajar, kecepatan lebih ampuh daripada ukuran. Bisnis kecil dapat berkembang pesat dan bergerak cepat dapat menyelamatkan bisnis kamu. Setelah perang, Korea mulai membangun kembali. Orang-orang membutuhkan gula, pakaian, dan banyak barang kebutuhan pokok. Lee bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hanya menjual barang-barang ini? Mengapa tidak membuatnya sendiri? Lalu ia mulai memproduksi gula. Kemudian ia beralih ke tekstil, membuat kain dan pakaian. Ini adalah perubahan besar. Menjual adalah satu hal, membuat jauh lebih sulit. Tetapi dengan membuat produk, ia dapat mengontrol kualitas, mengontrol biaya, dan membuatnya lebih baik. Ia mempelajari pabrik, pekerja, jadwal, dan perencanaan ke depan. Dan suatu malam, Lee mendengar sesuatu yang baru di lingkungan sekitar. Itu adalah suara radio. Sebuah suara dari jauh sedang berbicara. Keluarga berkumpul untuk mendengarkan. Dan tidak lama kemudian, seseorang membawa pulang televisi. Anak-anak tertawa menonton acara. Kakek nenek menonton berita. Kehidupan sedang berubah. Lee melihat masa depan. Orang-orang akan membutuhkan elektronik seperti halnya mereka membutuhkan beras dan pakaian. Dan pada tahun 1969, Samsung mulai membuat elektronik. Produk pertama sederhana, televisi hitam putih, radio, dan peralatan rumah tangga. Awalnya ada kesalahan, beberapa TV memiliki gambar yang redup, beberapa bagian rusak, tetapi alih-alih menyembunyikan masalah, tim memperbaikinya satu persatu. Mereka belajar untuk memeriksa setiap produk. Mereka membuat aturan, lebih baik menghentikan lini produksi daripada mengirimkan produk yang buruk. Perlahan pelanggan mulai mengatakan produk Samsung berfungsi. Pada akhir tahun 1960-an, Samsung bukan lagi sekedar toko. Ini adalah perusahaan yang percaya pada kualitas yang jujur, mengendalikan proses, kesabaran sebelum bertumbuh besar. Nilai-nilai ini akan membimbing Samsung selama beberapa dekade, dan toko kecil dengan 3 bintang di papan namanya telah mengambil langkah pertamanya menuju menjadi nama global. Tahun 1960-an berakhir dengan perubahan besar bagi Samsung. Toko perdagangan kecil itu kini telah menjadi perusahaan yang memproduksi produknya sendiri. Gula, tekstil, dan sekarang elektronik. Televisi hitam putih, radio, dan peralatan rumah tangga dasar mulai keluar dari ruang perakitan kecil Samsung. Tapi ini baru permulaan.
Membuat elektronik adalah dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan menjual ikan kering atau membuat gula. Prosesnya lebih presisi, lebih teknis, dan lebih kompetitif. Perusahaan akan memasuki permainan di mana kesalahan bisa berakibat fatal bagi sebuah merek. Ketika kamu memasuki pabrik elektronik pertama Samsung pada awal 1970-an, kamu akan mencium aroma campuran minyak, cat baru, dan logam hangat. Deretan meja kerja tersusun rapi, di setiap meja terdapat radio, komponen TV, dan kotak-kotak berisi skrup kecil. Para pekerja muda dengan jas dan topi putih bersih bergerak dengan hati-hati. Hampir setiap perawat di rumah sakit. Setiap bagian diperiksa dengan tangan. Setiap kabel ditempatkan tepat di tempatnya. Satu kesalahan saja bisa berarti seluruh produk akan gagal. Lee Byung-chul menegaskan satu hal. Kami tidak akan menjadi yang tercepat, tetapi kami akan menjadi yang paling hati-hati. Pada masa-masa awal tidak semuanya berjalan sempurna. Beberapa TV kembali dengan gambar yang buram. Beberapa radio mengeluarkan suara aneh setelah beberapa minggu. Beberapa lemari es memiliki pintu yang tidak tertutup rapat. Alih-alih menyembunyikan masalah ini, Samsung melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka membuka produk yang rusak di atas meja khusus. Para insinyur dan pekerja berdiri di sekitar, melihat ke dalam. Apa yang salah? Mereka bertanya-tanya, mereka mencatat, mereka mendesain ulang komponen. Mereka memeriksa pemasok. Setiap kesalahan menjadi pelajaran. Dan perlahan-lahan pelajaran ini mulai membentuk pola pikir pabrik Samsung. Kebiasaan untuk selalu meningkatkan, selalu memeriksa, selalu bertanya, bisakah ini lebih baik? Pada pertengahan tahun 1970-an, TV dan peralatan rumah tangga Samsung laris di Korea. Tapi Lee berpikir lebih besar. Dia tahu bahwa ujian sebenarnya bukan hanya menjual di negeri sendiri. Ujian sebenarnya adalah mengekspor, mengirim produk ke negara lain, dan memenangkan pelanggan di sana. Jadi, Samsung mulai mencari peluang di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Mengekspor bukanlah hal yang mudah. Negara-negara yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, selera yang berbeda, dan ekspektasi harga yang berbeda. Misalnya, beberapa negara lebih menyukai layar TV yang lebih besar. Beberapa menginginkan radio dengan suara yang lebih baik untuk musik. Yang lain menginginkan model yang lebih murah dengan fitur yang lebih sedikit. Samsung harus belajar beradaptasi dengan setiap pasar. Ini adalah keterampilan baru, bukan hanya membuat produk, tetapi membuat produk yang tepat untuk orang yang tepat. Salah satu momen besar awal Samsung terjadi ketika mereka mengamankan kesepakatan untuk memasuk TV ke pasar Asia lainnya. Ini bukan TV mewah, mereka adalah model sederhana dan terjangkau yang berfungsi dengan baik dan tahan lama. Harganya kompetitif. Pelanggan di negara lain dapat membeli TV Samsung dengan harga jauh lebih murah daripada merek Eropa atau Amerika dan tetap mendapatkan kualitas yang baik. Strategi ini berhasil. Samsung mulai membangun reputasi, kualitas bagus dengan harga yang wajar. Lee tahu bahwa mesin saja tidak dapat membangun merek global. Ia membutuhkan orang-orang terampil. Jadi, Samsung mulai merekrut insinyur muda dan mengirim mereka ke luar negeri untuk belajar. Beberapa pergi ke Jepang untuk mempelajari teknologi TV canggih. Beberapa pergi ke Amerika untuk mempelajari semikonduktor. Dan beberapa pergi ke Eropa untuk mempelajari otomasi pabrik. Ketika orang-orang ini kembali, mereka melatih orang lain. Perlahan basis pengetahuan Samsung tumbuh. Mereka tidak lagi hanya meniru ide. Mereka mulai merancang dan meningkatkan produk mereka sendiri. Pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, Samsung tidak hanya berfokus pada TV dan radio. Mereka mulai memproduksi mesin cuci, lemari es, pendingin udara, dan microwave. Setiap lini produk memiliki tantangannya sendiri. Misalnya,
Membuat lemari es bukan hanya tentang mendinginkan makanan, ini tentang menjaga suhu tetap stabil, membuat hemat energi, dan memastikan agar tahan lama selama bertahun-tahun tanpa rusak. Samsung menguji setiap produk dalam berbagai kondisi. Cuaca panas, cuaca dingin, udara berdebu, udara lembab. Jika berfungsi dalam semua kondisi ini, mereka merilisnya. Pada awal tahun 80-an, Samsung bukan lagi hanya perusahaan Korea. Mereka perlahan-lahan menjadi pemain global. Tetapi Lee tahu yang sebenarnya. Untuk benar-benar global, mereka harus menguasai teknologi, bukan hanya perakitan. Dan itu berarti memasuki dunia semikonduktor. Chip kecil yang menggerakkan elektronik. Kebanyakan orang pada saat itu menganggap ini gila. Membuat chip itu mahal, beresiko, dan didominasi oleh perusahaan besar Jepang dan Amerika. Tetapi Lee percaya bahwa tanpa mengendalikan inti produk, Samsung akan selalu tertinggal. Jadi, pada tahun 83, Samsung mengambil langkah pertamanya ke dalam manufaktur semikonduktor. Itu adalah investasi besar yang menelan biaya jutaan dolar, dan itu membuat banyak orang di dalam perusahaan ketakutan. Tetapi Lee memiliki visi yang jelas. Jika kita tidak terjun ke bidang ini sekarang, kita akan menyesalinya selamanya. Para pekerja mengingat hari-hari itu sebagai hari-hari yang intens, tetapi mengasihkan. Pabrik-pabrik chip baru beroperasi hampir 24 jam sehari. Para teknisi bekerja di ruang bersih, ruang khusus di mana udara disaring, sehingga tidak ada debu yang dapat menyentuh chip yang rapuh. Mereka mengenakan pakaian pelindung seluruh tubuh, sarung tangan, dan masker. Rasanya lebih seperti laboratorium sains daripada pabrik. Setiap batch chip diuji berulang kali. Kegagalan sering terjadi pada awalnya, tetapi perlahan tingkat keberhasilan meningkat. Samsung mulai membuat chip yang cukup baik untuk dijual secara internasional. Pada pertengahan tahun 80-an, nama Samsung mulai muncul di majalah teknologi di luar negeri. Bukan hanya untuk TV dan lemari es, tetapi juga untuk kemampuan mereka yang berkembang di bidang semikonduktor. Ini adalah fondasi untuk semua yang akan datang kemudian. Komputer, ponsel pintar, dan banyak lagi. Samsung telah beralih dari sekedar produsen menjadi perusahaan teknologi. Dan budaya peningkatan disiplin dan pengambilan resiko yang berani kini telah menjadi bagian mendalam dari DNA mereka. Pada pertengahan tahun 80-an, Samsung bukan lagi sekedar perusahaan Korea. Mereka memproduksi TV, lemari es, mesin cuci, microwave, dan yang terpenting semikonduktor. Dunia mulai memperhatikan mereka, tetapi di dalam perusahaan ada masalah besar. Produk Samsung laku terjual, mereka berkembang. Tetapi dibandingkan dengan merek Jepang seperti Sony, Panasonic, dan Sharp, Samsung masih dianggap murah, tetapi tidak premium. Banyak pelanggan di negara lain berpikir produk Samsung berfungsi, tetapi tidak sebagus produk Jepang. Dan ini berbahaya. Begitu orang berpikir merek kamu berkualitas rendah, sulit untuk mengubah pikiran mereka. Dan jika kamu ingin bersaing secara global, nama kamu harus berarti keunggulan, bukan sekedar kualitas, bukan hanya soal keterjangkauan harga. Lee Byung-chul memahami hal ini, tetapi pada tahun 87 ia meninggal dunia. Kepemimpinan kemudian beralih kepada putranya, Lee Kun-hee. Pria ini akan mengubah segalanya. Lee Kun-hee bukanlah orang yang berisik atau mencolok. Ia pendiam, jeli, dan sangat fokus. Ia percaya bahwa masa depan Samsung bergantung pada perubahan budaya dari dalam. Pada awal tahun 90-an, ia berkeliling dunia untuk melihat bagaimana perusahaan lain beroperasi. Ia mengunjungi toko-toko di Eropa, pabrik-pabrik di Jepang, dan pusat-pusat teknologi di Amerika. Lalu apa yang dilihatnya? Itu sangat mengejutkan. Di banyak tempat, produk Samsung ditempatkan di rak paling bawah di toko-toko. Secara harfiah, di bawah ketinggian mata pelanggan. Sementara itu, merek-merek seperti Sony berada di tempat terbaik, dengan bangga dipajang dengan harga premium.
Lee Kun-hee tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Ia harus mengubah Samsung menjadi merek global premium. Dan pada Juni 93, Lee Kun-hee memanggil para eksekutif puncaknya ke sebuah hotel di Frankfurt, Jerman. Mereka mengharapkan pertemuan bisnis singkat. Tapi mereka malah mendapat diskusi maraton selama 10 hari. Lee berbicara dengan penuh semangat. Mengubah segalanya kecuali istri dan anak-anakmu. Itulah yang kemudian menjadi deklarasi Frankfurt yang terkenal. Saat revolusi kualitas Samsung dimulai, ia berkata kepada mereka, berhentilah hanya fokus pada kuantitas. Fokuslah pada kualitas di atas segalanya. Jika suatu produk bukan yang terbaik, jangan dikirim. Kita harus memimpin, bukan mengikuti. Ini bukan sekedar omong kosong. Ia mendukungnya dengan tindakan. Tidak lama setelah deklarasinya, Samsung meluncurkan lini ponsel baru. Ponsel-ponsel tersebut laris di Korea. Namun, Lee menemukan terlalu banyak cacat. Masalah baterai, layar yang buruk, sinyal lemah. Ia sangat marah. Ia memerintahkan 150.000 ponsel yang cacat untuk dibakar di depan para karyawan. Kejadian itu terjadi pada tahun 95 di sebuah pabrik Samsung. Para pekerja menyaksikan ponsel-ponsel itu ditumpuk, dihancurkan dengan palu dan dibakar. Asap mengepul ke langit, Lee berdiri di sana, dia memastikan semua orang mengerti. Samsung tidak akan pernah lagi menerima kualitas yang buruk. Ini bukan hanya tentang telepon, ini tentang mengubah pola pikir seluruh perusahaan. Setelah Frankfurt, Samsung berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan. Para insinyur mempelajari teknik manufaktur yang canggih, para desainer mempelajari tren internasional, para pekerja pabrik diajari metode pengendalian mutu yang ketat. Bahkan para manajer dikirim ke luar negeri untuk memahami pasar global, dan ini mahal. Jutaan dolar mereka habiskan untuk pendidikan, bukan hanya untuk produksi. Tetapi Lee tahu itu akan membuahkan hasil. Pada pertengahan tahun 90-an, perubahan tersebut mulai menunjukkan hasil. TV Samsung memenangkan penghargaan desain. Semikonduktor mereka menjadi beberapa yang terbaik di dunia. Mereka menjual peralatan rumah tangga premium yang kualitasnya setara dengan produk Jepang. Pada tahun 96, Samsung memasuki pasar telepon seluler secara serius. Telepon-telepon awal ini masih sederhana dibandingkan dengan ponsel pintar saat ini. Besar dengan layar kecil dan tombol fisik, dan pelanggan mulai memperhatikannya. Kemudian bencana datang. Krisis keuangan Asia pada tahun 97, mata uang runtuh, perusahaan-perusahaan bangkrut. Banyak orang kehilangan pekerjaan, Samsung terpukul keras, utang mereka bertambah dan perusahaan-perusahaan harus memangkas biaya dengan cepat. Lee Kun-hee membuat keputusan yang menyakitkan. Ia menjual bisnis-bisnis non-inti. Ia fokus pada elektronik, teknik, dan kimia. Bidang-bidang dengan potensi besar. Ribuan karyawan diberhentikan, tetapi mereka yang tetap tinggal dilatih lebih keras lagi. Krisis ini menjadi titik balik lainnya. Krisis ini memaksa Samsung untuk menjadi lebih ramping, efisien, dan lebih tajam dari sebelumnya. Pada akhir tahun 90-an, Samsung telah bertahan dan menjadi lebih kuat. Mereka bukan lagi sekedar merek alternatif murah. Mereka menjadi pesaing serius bagi nama-nama besar di bidang elektronik. Semikonduktor mereka berkelas dunia, TV mereka memenangkan penghargaan internasional, dan ponsel mereka mulai mendapatkan perhatian di luar Korea. Samsung memasuki abad baru, siap untuk berperang. Krisis keuangan Asia telah mengguncang Samsung. Pabrik-pabrik yang dulunya beroperasi siang dan malam jadi melambat. Beberapa proyek dipangkas, para pekerja pergi dengan berat hati. Tapi Lee Kun-hee melihat krisis itu secara berbeda. Baginya itu bukan sekedar luka, itu adalah panggilan untuk bangun. Jika Samsung ingin tak terkalahkan, ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini berarti satu hal, fokus. Samsung memiliki pengaruh di banyak industri, konstruksi, asuransi, retail, dan banyak lagi. Lee membuat keputusan yang berani. Kita tidak bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal. Kita harus menjadi yang terbaik dalam sesuatu. Ia memilih 3 bidang untuk didominasi: elektronik, telepon, TV, dan peralatan rumah tangga, teknik, infrastruktur, industri berat, bahan kimia, material untuk teknologi dan manufaktur. Segala sesuatu yang lain dijual, ditutup, atau digabungkan. Itu menyakitkan. Beberapa bagian perusahaan telah ada selama beberapa dekade.
Namun fokus yang tajam inilah yang menjadi alasan Samsung kemudian berdiri sejajar dengan merek-merek besar lainnya. Meskipun pelanggan mengenal Samsung karena TV dan peralatan rumah tangga, sesuatu yang jauh lebih dahsyat sedang terjadi secara diam-diam. Muncullah raksasa di bidang semikonduktor, chip-chip kecil di dalam komputer, kamera, dan akhirnya ponsel pintar. Chip memori seperti DRAM dan NANDD flash adalah emas dunia teknologi. Setiap perangkat membutuhkannya dan inilah kejeniusannya. Samsung tidak hanya membuat chip untuk diri mereka sendiri, mereka menjualnya kepada semua orang, bahkan para pesaing. Jika kamu membeli laptop Dell atau kamera Canon, kemungkinan besar Samsung yang membuat memori di dalamnya. Hal ini memberi Samsung pendapatan miliaran dolar, kendali atas salah satu bagian elektronik yang paling mahal dan penting, serta tempat di meja perundingan dengan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada awal tahun 2000-an, Samsung telah menjadi pembuat chip memori nomor satu di dunia, sementara otak elektronik ada di dalam chip, wajahnya ada di layar. Dan Samsung ingin memiliki itu juga. Pada tahun 90-an, sebagian besar TV dan monitor adalah kotak besar dengan layar kaca. Tetapi teknologi baru LCD, layar kristal cair, muncul. Tipis, ringan, dan jernih. Masalahnya harganya mahal. Banyak perusahaan ragu untuk berinvestasi besar-besaran. Samsung tidak. Mereka membangun pabrik LCD besar-besaran. Bertaruh bahwa suatu hari nanti setiap layar di dunia akan menjadi layar datar. Pada tahun 2005, Samsung menjadi pemimpin global dalam panel LCD, bukan hanya untuk produk mereka sendiri. Perusahaan lain juga membeli layar mereka, bahkan pesaing terkadang menggunakan komponen Samsung tanpa menunjukkan namanya. Sementara Samsung menang dalam chip dan layar, satu medan pertempuran masih belum pasti. Apa itu? Ponsel. Nokia dan Motorola adalah rajanya. Mereka memiliki gaya kekinian dan jangkauan global. Samsung dianggap biasa saja. Ponsel mereka berfungsi tapi nggak menarik. Itu mulai berubah pada awal tahun 2000-an. Samsung mulai membuat ponsel yang tampak lebih tajam, terasa lebih nyaman di tangan dan memperkenalkan fitur-fitur baru. Samsung SGH T100 pada tahun 2002 adalah pengubah permainan. Itu adalah salah satu ponsel pertama dengan layar berwarna, cerah, hidup, dan berbeda dari layar hijau kusam yang biasa dilihat orang-orang. Dan tiba-tiba Samsung tidak hanya mengikuti tren, mereka menambahkan gaya pada teknologi mereka. Tetapi Lee Kun-hee mengetahui sesuatu yang penting. Di pasar global, citra mereka sama kuatnya dengan teknologi. Pada tahun 2002, Samsung meluncurkan identitas merek baru, logo yang bersih, iklan yang elegan, sponsor acara besar seperti Olimpiade. Pesannya jelas, Samsung bukan lagi pilihan yang terjangkau. Itu adalah merek teknologi premium. Pertengahan tahun 2000-an membawa badai di dunia ponsel. Perusahaan mulai bereksperimen dengan layar sentuh, internet di ponsel, dan fitur seperti aplikasi. Samsung menguji smartphone awal dengan keypad dan area sentuh kecil. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka mengajari Samsung cara menanganinya. Baterai yang lebih besar, internet seluler, desain antarmuka sentuh. Kemudian pada tahun 2007, Apple menjatuhkan bom, yaitu iPhone. Seluruh industri telepon terguncang. Beberapa merek menertawakannya, beberapa mencoba menirunya dengan buruk. Banyak yang menghilang. Samsung tidak tertawa, mereka siap. Pada tahun 2009, Samsung merilis ponsel Galaxy pertamanya yang menggunakan sistem Android Google. Itu adalah langkah nyata pertama mereka ke dunia ponsel pintar modern. Lompatan besar terjadi pada tahun 2010 dengan Galaxy S. Ponsel ini memiliki layar AMOLED yang besar dan terang, sesuatu yang belum dimiliki Apple. Bodi yang ramping dan bergaya, serta prosesor yang bertenaga. Daftar aplikasinya pun terus bertambah. Galaxy S tidak hanya bersaing dengan iPhone. Ponsel ini menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu pilihan. Ukuran yang berbeda, harga yang berbeda, namun tetap berkualitas premium. Dan inilah rahasia Samsung. Sementara Apple fokus pada satu atau dua model, Samsung memberi pelanggan pilihan. Mengapa tahun 2010 penting? Pada tahun 2010, Samsung berdiri di atas tiga pilar besar: chip,
emas tak terlihat yang memberi daya pada perangkat di seluruh dunia. Kedua, layar, wajah elektronik modern yang dipasok ke dunia. Dan yang ketiga, ponsel, perangkat di saku setiap orang. Sekarang dengan nama Samsung di atasnya. Perusahaan telah berubah dari pengikut menjadi penentu tren, dari murah menjadi premium, dari bertahan dari krisis menjadi pemimpin industri. Tetapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Gugatan hukum dengan Apple, bencana Note 7, ponsel lipat, dan persaingan global untuk mendominasi 5G. Pada tahun 2010, Samsung telah mencapai posisi yang menurut banyak orang mustahil beberapa tahun sebelumnya. Mereka bukan hanya merek TV, bukan hanya pembuat chip, mereka adalah kekuatan teknologi yang lengkap. Mereka memiliki chip di jutaan perangkat. Mereka membuat layar paling terang di industri ini. Mereka sekarang menjadi pemain serius di pasar ponsel. Tetapi kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan. Itu adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Ketika Samsung Galaxy S diluncurkan pada 2010, itu mengirimkan pesan yang jelas. Samsung tidak lagi takut pada iPhone Apple. Ponsel ini tipis, layar AMOLED-nya cerah dan berwarna-warni, membuat video dan gambar tampak hidup. Ponsel ini cepat, lancar, dan yang terpenting dapat disesuaikan. iPhone Apple elegan tapi terbatas dalam personalisasi. Galaxy S memberi pengguna pilihan. Wallpaper, widget, berbagai ukuran layar. Ini adalah awal dari seri Galaxy, sebuah merek di dalam merek. Setiap tahun setelah itu Samsung merilis model Galaxy baru. Itu bukan sekedar pembaruan kecil, itu adalah langkah maju yang besar. Layar lebih besar sebelum layar besar menjadi tren. Kamera lebih baik sebelum orang-orang menuntutnya. Ketahanan air sebelum banyak pesaing. Samsung telah belajar sesuatu dari masa-masa awal elektronik mereka. Jika kamu ingin menang, tetaplah unggul dalam fitur, bukan hanya menyamai pesaing kamu. Persaingan yang ketat akan menghasilkan konflik yang besar. Pada tahun 2011, Apple menggugah Samsung karena diduga meniru desain iPhone. Pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun di berbagai negara dan menghabiskan biaya hukum ratusan juta dolar bagi kedua belah pihak. Ruang sidang dipenuhi pengacara yang memegang ponsel sebagai bukti. Media mengubahnya menjadi sinetron teknologi global. Samsung tidak mundur. Mereka mengajukan gugatan balik terhadap Apple karena melanggar paten teknologi mereka. Sementara para pengacara bertarung, para insinyur Samsung terus mengerjakan Galaxy berikutnya. Perang hukum mungkin merupakan pengalihan perhatian, tetapi di mata publik itu berarti satu hal. Samsung sekarang berada di liga yang sama dengan Apple. Tahun 2012, Samsung tidak hanya bertahan dalam persaingan smartphone, mereka memimpinnya. Galaxy S3 menjadi hit global. Slogannya dirancang untuk manusia. Ada di mana-mana, ponsel ini terjual lebih dari 70 juta unit. Bagi kebanyakan orang, ini adalah ponsel pintar pertama mereka. Ponsel ini bertenaga namun mudah digunakan, bergaya namun praktis, dan tidak seperti Apple, Samsung menawarkan berbagai macam ponsel, dari model terjangkau hingga flagship premium. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau miliaran orang, bukan hanya pasar kelas atas. Pada tahun 2011, Samsung melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh banyak orang. Mereka merilis Galaxy Note, ukurannya sangat besar untuk saat itu, dengan layar 5,3 inci, ketika sebagian besar ponsel berukuran sekitar 3,5 inci. Ponsel ini dilengkapi dengan stylus S Pen, sesuatu yang dianggap ketinggalan zaman oleh banyak orang. Para kritikus menertawakannya. Mereka menyebutnya terlalu besar untuk sebuah ponsel, tetapi pelanggan menyukainya. Ini adalah phablet sejati pertama, hibrida ponsel tablet. Seniman, pebisnis, dan pecinta teknologi menyukai layar yang lebih besar. Seri Note menjadi salah satu kesuksesan terbesar Samsung.
Sementara semua orang melihat ponsel dan TV Samsung yang mencolok, kebanyakan orang tidak mengetahui rahasia lain. Samsung memasok komponen penting ke perusahaan lain. Mereka menjual layar OLED ke merek ponsel lain, prosesor ke perusahaan seperti Apple, chip memori ke hampir setiap raksasa teknologi.